Anda menyaksikan Kompas Sulsel Sepekan. Kami hadirkan kembali informasi utama kami pekan ini. Bersama saya Eki Muzakir, ini dia Kompas Sulsel Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sulsel Sepekan, saudara. Tim Resmo Polsek Makassar menangkap 2 anggota geng motor usai membawa senjata tajam. Para pelaku nekat membawa senjata tajam untuk menyerang anggota geng motor lainnya. 2 geng motor ini ditangkap tim Resmo Polsek Makassar di Jalan Harimau, Kecamatan Makassar. Para pelaku ditangkap saat polisi tengah menggelar patroli rutin. Saat diperiksa, kedua pemuda ini kedapatan membawa senjata tajam jenis badik, busur, serta petasan. SA dan MA nekat membawa senjata tajam untuk menantang geng motor lainnya. Motif terduga pelaku menurut hasil keterangan di lapangan bahwasanya kedua terduga pelaku ini mencari musuh dari geng tersebut. Kalau untuk apakah sempat dia melakukan percobaan mungkin menggusur warga atau seperti apa, atau pengancaman atau seperti apa? Pada saat diamankan oleh Resmo Polsek Makassar, kedua terduga pelaku ini sementara rolling sehingga tim patroli melihat gerak-gerik yang mencurigakan sehingga anggota langsung melakukan penghadangan dan langsung melakukan pemeriksaan. Kalau untuk ancaman hukuman kedua pelaku ini seperti apa? Kita terapkan undang-undang darurat tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kedua pelaku dan barang bukti ditahan di Mapolsek Makassar. Keduanya diancam dengan undang-undang darurat dengan hukuman 10 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang penjaga keamanan atau security nekat mencuri CCTV sekolah internasional. Pelaku nekat mencuri di tempat kerjanya itu lantaran sakit hati dengan perlakuan pihak sekolah. Rekaman kamera pemantau atau CCTV memperlihatkan aksi pencuri 2 CCTV di sekolah internasional di Jalan Sungai Sadang, Makassar. Usut punya usut, pelaku ternyata seorang penjaga keamanan sekolah tersebut bernama Syamsuddin yang bereaksi bersama rekannya. Saat ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya dan bilang nekat mencuri lantaran sakit hati pada pihak sekolah. 2 unit CCTV yang diambil oleh terduga pelaku yang dilakukan pada malam hari. Ada berapa pelakunya? Dari hasil rekaman CCTV terdapat 2 orang terduga pelaku. Yang pertama kami berhasil amankan yang berinisial S, umur 65 tahun. Yang satu masih DPO? Yang satu masih dalam tahap pengejaran oleh pihak Resmo. Pelaku kini ditahan di Polsek Makassar, sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara itu, akibat pencurian ini pihak sekolah alami kerugian hingga jutaan rupiah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Lantaran lupa mencabut kunci motor, seorang ibu rumah tangga yang hendak menjemput anak sekolah raib dibawa kabur maling. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor yang diparkir di depan sebuah rumah warga di Jalan Urip Suharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motor milik IRT tersebut dibawa kabur maling usai korban lupa mencabut kunci saat hendak menjemput anak di sekolah. Pelaku diduga sudah mengintai saat korbannya lupa mencabut kunci motor saat memarkir kendaraannya di depan rumah warga yang bersebelahan dengan sekolah. Telah terjadi pencurian 1 unit sepeda motor yang diparkir depan klinik, tempatnya di wilayah Panakukang, yaitu di Kelurahan Panaikan. Saat ini korbannya sudah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Panakukang. Dan saat ini sementara dilakukan lidik siapa pelaku daripada pencurian tersebut. Untuk barang bukti apakah sudah diamankan CCTV-nya juga? Sudah, jadi barang bukti CCTV sudah diambil rekamannya sama polisi dari Polsek Panakukang untuk sebagai bahan penyelidikan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Panakukang Makassar. Polisi tengah mempelajari rekaman CCTV dan memeriksa keterangan saksi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
3 perempuan yang terlibat aksi pengeroyokan terhadap seorang penjual kue di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Dari rekaman CCTV memperlihatkan rekaman yang beredar di media sosial, 3 perempuan menganiaya seorang wanita. Aksi tersebut terjadi di sebuah toko kue di Jalan Poros Limbung, Tanetea, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kami sengaja tidak menayangkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Korban merupakan seorang penjual kue yang sehari-hari berjualan di lokasi tersebut. Usai menerima laporan, polisi bergerak dan menangkap ketiga pelaku di lokasi berbeda. Polisi bilang salah satu pelaku saling mengenal dengan korban. Peristiwa ini terjadi akibat perseteruan pribadi yang berujung kekerasan. Postingan yang dianggap telah merendahkan dan menjatuhkan harga diri daripada pelaku. Saat ini kondisi korban masih dalam perawatan, sempat di check up, dirawat di rumah sakit, namun yang bersangkutan telah pulang ke rumahnya. Antara korban dan pelaku, dari hasil keterangan baik daripada korban dan pelaku, keduanya saling kenal. Mereka saling kenal di mana korban atau D adalah istri pertama dari seorang atas nama G. Kemudian pelaku inisial A merupakan istri kedua dari seorang laki yang bernama G. Jadi mereka sama-sama istri, posisinya yang korban adalah istri pertama dan pelaku adalah istri kedua. Korban sempat menjalani perawatan medis akibat luka yang dialami sebelum diperbolehkan pulang. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Kita ke Kendari, saudara. Seorang residivis di kota Kendari kembali ditangkap polisi. Pelaku ditangkap usai membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 kilogram lebih. Penggerebekan terduga bandar sekaligus pengedar narkoba jenis sabu ini dilakukan tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari. Penggerebekan dilakukan di sebuah ruko di Jalan Hairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu. Petugas menangkap pria berinisial FN. Dari tangan pelaku, polisi menyita hampir 2 kg sabu. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kendari. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Barang haram tersebut berasal dari Sumatera Utara dan dikirim melalui jalur udara. Dengan berat bruto kurang lebih 1097 gram yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Ya, kronologis untuk penangkapan ini mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Sat Narkoba melakukan penyelidikan, memastikan target apakah benar, dan melakukan penangkapan penggerebekan di dalam rumah yang bersangkutan, dan ditemukanlah barang haram ini, narkoba jenis sabu. Pelaku FN kini ditahan dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapal tongkang Buana menabrak perahu longboat milik nelayan di Selat Tiworo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seorang nelayan dinyatakan tewas, sementara seorang lainnya masih dinyatakan hilang. Astaga. Detik-detik kapal tongkang Buana ditarik kapal takbot saat menabrak perahu nelayan terekam video amatir. Tabrakan ini terjadi di perairan antara Tampo dan Pulau Renda. Perahu longboat yang ditumpangi 3 orang nelayan diduga melintas di antara kapal takbot dan kapal tongkang hingga tabrakan tak terelakkan. Akibat benturan, perahu longboat hancur dan tenggelam. 1 orang nelayan berhasil diselamatkan oleh kapal lain yang tengah melintas. Tim SAR Unit Muna yang melakukan pencarian menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal, 1 buah longboat yang ditabrak oleh tongkang Buana
di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobea. Dapat kami informasikan tadi pada pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, kami mendapat informasi dari OSC menginformasikan bahwa pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah, satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mike Delta, itu mengarah tenggara kurang lebih sekitar 0,6 nautical mile dari LKP Duga. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tampo, di mana Pelabuhan Tampo sebagai posko, dan setelah sampai di posko langsung akan di-prepare untuk diserahkan ke pihak keluarganya. Dan selanjutnya tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian sesuai dengan rencana operasi hari kedua. Kompas Sulsel sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ada anggota DPRD Pindrang, Sulawesi Selatan yang juga memukul seorang staf Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pindrang. Kompas Sulsel sepekan akan segera kembali.